Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang harta dalam Islam yang diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 14 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu selanjutnya untuk materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Lailatul Qadariyah. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqanatarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harsi dzalika mataul hayati dunya indahu husnul ma'abi, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Selanjutnya penjelasan ayat. Disebutkan dalam ayat ini bahwa ada 6 macam hal yang sangat disukai oleh manusia dan mempunyai keinginan untuk menguasainya, sehingga dalam nampak oleh manusia hanyalah keuntungan saja. Adapun keenam hal tersebut adalah: yang pertama, perempuan; yang kedua, anak laki-laki; yang ketiga, berpikul emas dan perak atau harta; yang keempat, kuda yang diasuh atau kendaraan; yang kelima, sawah, ladang; dan yang keenam adalah ternak. Demikian itulah macam harta yang disenangi manusia dalam dunia dan merupakan alat perlengkapan bagi hidup mereka untuk memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan. Mereka memandang baik mencintai harta benda tersebut, tetapi hendaknya manusia menyadari bahwa semua harta benda ini hanyalah kehidupan duniawi yang tidak kekal. Tak patutlah kiranya harta benda hanya untuk kehidupan dunia yang tidak kekal. Tidak patut kiranya harta benda itu dijadikan manusia sebagai cita-cita dan tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang fana ini, sehingga dia terhalang untuk mempersiapkan bagi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Bukanlah di sisi Allah tempat kembali yang baik. Sedangkan alangkah bahagianya manusia kiranya dia mempergunakan harta benda itu dalam batas-batas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 14 menurunkan riwayat dari Imam Ar-Razi pula, seorang bangsawan Arab Nasrani yang bernama Alqamah, pernah mengakui terus terang pada saudaranya yang masuk Islam bahwa dalam hatinya dia membenarkan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun dia berkata dia tidak masuk Islam. Segala kemewahan dari kebesaran yang telah dianugerahkan oleh Raja Romawi akan dicabut kembali dari dia. Dan ada pula riwayat bahwa setelah kaum muslimin mendapat kemenangan gemilang dan peperangan Badar, Rasulullah pernah mengajak kaum Yahudi di Madinah supaya masuk Islam. Tetapi mereka tidak mau, melainkan mereka membanggakan kekuatan, kebesaran jumlah harta mereka dan kelengkapan senjata mereka. Maka menurut riwayat ini,
Inilah sebab turunnya Quran surat Al-Imran ayat 14, memberi peringatan bahwa semua itu hanyalah sesuatu yang diperhiaskan oleh syaitan bagi manusia karena keinginan-keinginan syahwat. Lalu selanjutnya munasabah ayat atau sesuatu yang berkaitan pada ayat tersebut. Setelah ayat Al-Imran ayat 14 diturunkan oleh Allah menurunkan ayat 15 dari Al-Imran yang menjelaskan bahwa Allah mengabarkan pada Rasulullah bahwa ada yang lebih baik dari semuanya, yaitu surga. Dan semua kelezatan yang ada padanya kelak bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga yang tidak akan pernah terlintas di dalam hati seorang betapa nikmatnya. Di dalamnya ada bidadari yang mana mereka tidak pernah haid, tidak pernah mengeluarkan kotoran, ada homer, sungai-sungai yang mengalir, dan Allah tidak akan pernah murka pada mereka semenjak itu dan selamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lailatul Qadariyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairu amalan, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Penjelasan ayat. Di dalam ayat tersebut, harta dan anak-anak disebutkan sebagai perhiasan karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qutubi, harta mempunyai keindahan estetika dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Sedangkan anak-anak adalah sebagai kekuatan batin bagi keluarga dan juga mempunyai manfaat yang bisa diambil. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus sholihatu. Jika dalam pandangan manusia, harta dan anak-anak sebagai perhiasan yang dipamerkan manusia, maka iman dan amal soleh adalah sebagai baqiyatus sholihat yang hasilnya tidak akan pernah hilang bagi manusia itu sendiri dan menjadi lebih baik bagi manusia, sedangkan harta dan anak-anak seringkali menjadi cobaan bagi manusia. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, Al-Baqiyat As-Sholihat, Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Baqiyat As-Sholihat ialah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Aku memohon ampun kepada Allah, membaca shalawat kepada Rasul, saum, salat, haji, sedekah, memerdekakan budak, jihad, silaturahmi, dan seluruh amal baik lainnya. Itulah yang disebut Al-Baqiyat As-Sholihat, yang pahalanya tetap dimiliki oleh pelakunya di surga selama ada di langit dan bumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.